Karena kalau misalnya 1 jam sebelum tidur nih, anak kita terpapar screen time, itu juga sama menyalakan otaknya, jadinya juga nggak ngantuk-ngantuk deh dia. Hai Ayah dan Ibu, kembali lagi bersama saya Saskia Aulia Prima, psikolog dan juga co-founder dari 3 Generasi. Kali ini aku mau bahas materi yang sering banget nih jadi hal yang bikin pusing para orang tua sekalian, yaitu gimana sih caranya anak tidur gak banyak drama gitu ya. Jadi gak mungkin banget gak ada drama total gitu selama proses dia berlatih tidur, tapi gimana caranya kita buat perlahan-lahan dramanya berkurang. Nah, oleh sebab itu jangan lupa diklik dulu nih tombol loncengnya dan juga tombol subscribe-nya, dan kemudian stay tune ya untuk tahu tips dan triknya untuk membuat anak tidur nggak banyak drama. Yang pertama adalah buat suasana kamar sekondusif dan senyaman mungkin. Jadi maksudnya gimana tuh? Yang pertama, jangan sampai ruang-ruang aktivitas lain itu disatukan dengan ruang tidur anak. Jadi maksudnya kalau mau main, belajar itu di luar kamar. Kemudian juga jangan sampai banyak benda-benda yang mendistraksi penglihatan anak. Maksudnya mungkin kita pingin ya ada poster-poster lucu gitu di kamar, tapi kadang itu yang ngebikin anaknya jadi ngeliat kemana-mana gitu. Jadi kalau bisa mungkin 1-2 barang aja yang dibutuhkan anak, misalnya buku-buku sebelum tidur boleh tuh ditaruh, tapi yang lain-lain jangan deh mainan gitu, karena bisa mendistraksi anak juga gitu ketika dia mau tidur. Kemudian juga lampu kalau bisa diredupkan ya, remang-remang, karena kalau lampunya terang itu otak anak juga jadi nyala, jadinya lebih susah nih anak untuk tidur. Dan kalau mau ditambah wewangian gitu ya, kayak anak aku tuh suka banget gitu kalau mau tidur tuh ada peppermint gitu, itu boleh banget. Jadi supaya kamarnya juga kondusif dan ngebuat dia lebih mudah ngantuk dan tidurnya jadi nggak sedrama itu. Yang kedua, jangan lupa diatur nih jadwal tidurnya anak. Jadi termasuk tidur siang. Misalnya dalam 1 hari tuh butuh berapa jam sih gitu. Kalau misalnya balita kan sekitar 10-13 jam ya. Kalau lebih bayi lagi tuh lebih banyak gitu. Jadi tidur siangnya mungkin bisa dialokasikan 1-2 jam. Rata sih kalau 3-5 tahun tuh 1 jaman gitu ya. Nah itu diatur waktunya. Jangan sampai tidur siangnya terlalu sore. Misalnya bangunnya jam 4 atau jam 5. Otomatis tidur malamnya juga jadi lebih malam lagi gitu. Jadi kalau bisa tidur siangnya setelah makan siang jam 1 atau jam 11, jam 12 juga bisa, supaya nanti pas bangun sore ada waktu tuh untuk dia ngantuk lebih cepat pada saat malam hari gitu. Dan ini juga sebetulnya berpengaruh juga kalau di parents yang punya bayi itu jam makannya bayi gitu. Bahkan punya anak balita juga gitu, itu tuh ngaruh juga sama jam tidurnya. Jadi dirutinin gitu kapan dia makan, per berapa jam sekali, dan juga tidur siangnya berapa lama sampai jam berapa, supaya nanti pas malam itu juga waktu badannya itu tuh menyesuaikan dengan baik gitu ya. Jadi rutinitasnya kejaga secara fisik dan lebih memudahkan dia juga untuk tidur. Tips yang ketiga, hindari kita memberikan makanan atau kegiatan yang malah membuat anak jadi lebih bersemangat gitu padahal mau tidur. Maksudnya gimana? Jadi jam makan itu kan diatur, jangan sampai mepet banget sama jam tidur sehingga anak malah berenergi banget. Atau kita berikan makanan yang gulanya tinggi banget gitu, jadi anaknya malah aktif banget gitu. Nah kemudian juga untuk kegiatan ini pada saat sebelum tidur, kita kan sebenarnya memberikan rutinitas gitu ya. Misalnya kalau saya sendiri, oke, habis makan malam anak saya mandi air hangat dulu, kemudian ke kamar gitu ya, udah diremangin lampunya, terus kita baca buku gitu ya, nanti baca maksimal 2 buku, terus kayak cerita-cerita sebentar, abis itu peluk-pelukan tidur gitu. Nah karena apa? Kalau misalnya kita nih bermain sesuatu yang loncat-loncatan, lari-larian, atau kejar-kejaran, atau berdansa gitu ya, joget-joget, itu malah anaknya makin semangat, jadinya dia makin ketidur-tidur gitu. Dan seringkali anak juga nagihin lagi nih kapan main lagi. Jadi malah susah nih buat kita untuk menyetop hal tersebut. Walaupun aku tahu kadang-kadang kalau ngelihat anak ketawa gitu ya pas main, kita juga gemes sendiri. Apalagi biasanya kalau bapak-bapaknya nih yang nemenin tidur jadi lebih bersemangat. Jadi kalau mau anaknya tidur dengan lebih cepat, pilih kegiatan yang memang membuat dia tuh makin lama tuh makin siap badannya untuk tidur dan mengantuk. Yang terakhir, jangan lupa screen time-nya diatur, apalagi 1 jam sebelum anak mau tidur. Karena kalau misalnya 1 jam sebelum tidur nih anak kita terpapar screen time, itu juga sama menyalakan otaknya, jadinya juga nggak ngantuk-ngantuk deh dia. Kebayang nggak kalau misalnya kita udah mau tidur nih, terus kita scrolling handphone, terus tiba-tiba mungkin nemu sale atau misalnya nemu video lucu gitu ya, atau terpapar aja deh. Kadang-kadang bukannya kita makin ngantuk, malah kita makin jadi aktif gitu ya. Jadi screen time ini penting banget diatur jamnya, jangan sampai berdekatan dengan waktu tidur anak, baik siang hari maupun malam hari, supaya lebih gampang dan juga nggak terlalu dramatis nih anaknya pada saat dia harus tidur. Karena kan butuh
butuh nih badannya untuk siap-siap mengantuk gitu ya, bukan siap-siap diaktifin lagi untuk kegiatan hari itu. Itu dia beberapa tips yang bisa membuat anak kita tidur nggak terlalu banyak drama. Jadi sebenarnya kuncinya di rutinitas ya, urutan kegiatannya, nggak cuma atau nggak melulu tentang waktunya harus pas segitu. Dari mulai dia mungkin makan malam, kemudian mandi, kemudian baca buku, kemudian lampunya nanti diremangin dan lain sebagainya gitu ya. Jadi yang penting urutan kegiatannya tuh terprediksi, anaknya mudah ngantuk dan kegiatannya diatur supaya nggak terlalu membuat anak menjadi aktif. Oleh sebab itu, kalau misalnya parents nih seneng dengan konten kali ini, jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ke teman-temannya yang membutuhkan. Dan kalau misalnya ada saran tambahan atau mungkin ada komentar atau pingin 3 generasi bahas apa gitu ya selanjutnya, jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga follow 3 generasi di TikTok dan juga Instagramnya @TIGA Generasi. Sampai jumpa di video-video berikutnya.